tahun-tahun sebelum perang itu bagaimana keadaan dunia. Dan mereka adalah pekerja-pekerja keras karena biasanya mereka bekerja di bengkel-bengkel ataupun sebagai petani dan sebagai belum banyak yang peralatan-peralatan seperti sekarang. Mereka sangat patriotik dan sangat nasionalis di masing-masing negaranya. Jadi mereka sangat membela negaranya ya. Sesudah itu adalah generasi baby boomer, di mana generasi ini sesudah pasca perang ya. Jadi adalah generasi saya, di mana mereka sesudah adanya perang berakhir, eh, ekonomi sedang menjadi lebih baik ya. Dan mereka punya harapan-harapan yang sangat besar untuk di masa depannya. Dan mereka punya pandangan yang sangat optimis karena sebelumnya adalah masa perang, jadi masa yang sangat pesimis sekali. Dan baby boomer ini punya keinginan untuk memajukan kehidupan mereka. Mereka sangat idealis ya, sangat memiliki dorongan eh, yang besar untuk untuk bersosialisasi, dan sangat ambisius dan bersemangat dan punya ketangguhan yang jauh lebih besar. Eh, Mereka memiliki etik kerja yang sangat kuat, yaitu mereka ingin mencapai kesuksesan. Dan inilah yang sebenarnya membangun sebenarnya pilar daripada kemakmuran kita sekarang ini. Jadi kalau dibilang orang-orang tua kita mengatakan begini, iya dulu Bapak dan Ibu kerja keras gini 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 ya sampai kalian makmur apa segala. Itu memang benar karena mereka memang bekerja sangat keras sekali. Kalau yang generasi sebelumnya tradisional itu, mereka itu sedang membenahi semua. Bayangkan aja sekarang korban yang terjadi di Timur Tengah, eh, berantakan semua, mereka rapikan ya. Dan sesudah dirapikan, baby boomer ini yang membangun semuanya, baik secara ekonomi dan etik-etik kerja. Masuklah kita ke generasi X ya, yang sangat skeptis dan mandiri ya. Mereka dipengaruhi oleh didikan dari generasi sebelumnya. Mereka memandang dunia itu lebih skeptis, artinya lebih kritis lah, lebih punya keinginan untuk memajukan ya. Mereka sangat mandiri dan menyukai bekerja dengan tanpa adanya ketergantungan. Dan mereka menghargai otoritas. Artinya otoritas-otoritas yang ya termasuk hukum, peraturan, itu generasi X ya. Mereka mudah beradaptasi disebabkan oleh ekonomi yang sudah makin stabil. Jadi generasi X ini mereka menjadi lebih bisa beradaptasi dengan situasi ekonomi yang makin baik. Prioritas mereka itu adalah kehidupan dan pekerjaan. Jadi mereka apa namanya, mereka bekerja dan juga menikmati kehidupan. Nanti kita lihat bedanya dengan generasi Z ya, X dan Z ini. Mereka sangat informal ya, casual. Mereka berjiwa wirausaha, membuat usaha-usaha sendiri, mengambil risiko. Mereka berani sekali mengambil risiko dengan apa namanya, dengan meskipun mau rugi atau bahkan mereka tahu risikonya kalau mau mau mau
wirausaha ya harus mau mengambil risiko. Oke, dan generasi milenial. Siapa di sini yang merupakan generasi milenial? Ada nggak di antara pengikut ini? Di Saya antara para peserta di sini? saya generasi X, Bu, umur 51, 52. Ini Pak Kak Edward ya? Betul, Bu. Betul. Kak Edward generasi yang mana? Generasi yang milenial ya? Ya, generasi X, milenial, Mas. Ya. Umur 15 lewat. Iya, oke. Jadi generasi milenial ini adalah generasi yang sudah mengenal teknologi ya, digital ya. Generasi pertama yang tumbuh dengan internet dan teknologi digital. Ini yang baru-baru pertama kali ya. Jadi generasi saya tuh dulu waktu saya menulis skripsi pakai pakai apa mesin Titik, ketik ya. Jadi kalau salah ya harus semuanya dirubah. Ya itu saya dulu adalah generasi saya. Kalau generasi milenial mereka sudah menggunakan eh, em, komputer PC ya, belum laptop ya, belum belum dan mereka sudah mulai bisa menjelajahi dunia digital. Nah, semangat daripada para generasi milenial ini mereka suka bekerja sama dengan tim karena mereka merasa bahwa sesuatu kemajuan itu hanya bisa didapatkan kalau mereka bekerja dengan tim ya. Jadi mereka memanfaatkan mengumpulkan pengetahuan dari secara kolektif, secara bersama-sama dan menyelaraskan perspektif dengan rekan-rekannya. Dan mereka tentunya juga mampu beradaptasi dan nyaman dengan perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat di bidang teknologi ya. Ini adalah generasi-generasi milenial yang termasuk dari anak-anak saya. Nah, generasi yang sekarang itu ya generasi Z ini yang lahir tahun 97 sampai 2012. Saya tidak membahas generasi Alpha ya, karena sesudah Gen Z ini generasi yang termuda adalah Alpha. Generasi Z ini boleh dikatakan mereka itu lahir dengan kalau saya bilang generasi ini lahir dengan memiliki HP di perutnya ibunya. Karena kecil-kecil udah pinter berselancar dengan progres teknologi yang yang eh, yang ada. Dan generasi ini sebenarnya adalah generasi-generasi yang tidak bisa dilepaskan daripada teknologi digital yang ada. Nggak mungkin. Ya, mereka ada semacam ketergantungan terhadap digital. Jadi kalau misalnya seorang generasi Z diminta untuk apa ya hal-hal
yang tidak digital, mereka biasanya kurang bisa memahami. Misalnya tanya begini, oke, laptop kamu tutup, HP kamu tutup, coba cari pengetahuan tentang Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya. Mereka tidak bisa melakukannya karena mereka tidak tahu caranya bagaimana. Ya, ada banyak sekali lelucon yang diberikan, misalnya mereka diberikan oleh sebuah telepon yang ada yang diputar itu, mereka nggak tahu caranya bagaimana menelpon dengan telepon zamannya generasi baby boomer, ya seperti itu. Jadi kemampuan digital mereka dan teknologi dengan kemampuan internet mereka tumbuh dengan cepat dan dengan masih sangat muda mereka sudah bisa mengoperasikan semua peralatan-peralatan yang ada ya. Dan kalau boleh dikatakan seorang bayi mending dia nggak punya dot tetapi dia punya HP-nya mamanya. Nah, itu adalah generasi Z ya. Nah, mereka sangat mahir sekali dengan teknologi dan tidak takut, misalnya kalau generasi saya, generasi baby boomer, saya disuruh pasang aplikasi ini, pasang aja aplikasi ini, pasang aplikasi begini. Saya takut kalau nantinya itu sangat akan merubah komposisi daripada HP saya misalnya. Kalau generasi Z ini, mereka bisa mengintegrasikan semuanya. Kalau saya saya minta tolong dengan seorang Gen Z untuk diajarin sesuatu yang dinamakan tetikus, itu bisa putar ke sana ke sini tanpa saya bisa mengikutinya. Jadi mereka bisa dengan cepatnya berselancar ya. Teknologi itu bukan sekedar alat saja yang dipakai untuk berkomunikasi ataupun bekerja, tetapi kayaknya sudah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka sehari-hari. Mereka belajar, mereka bersosialisasi, mereka pergi kemana kek, mereka pasti tidak akan lupa membawa perangkat teknologi modern. Kalau lupa HP-nya ataupun lupa dengan tabletnya, mereka tuh udah kayak orang panik ya, dan tidak bisa kayaknya tuh tidak bisa hidup gitu, kayak ada sesuatu yang hilang, kayak nggak pakai baju gitu. Ini adalah generasi Z ya. Mereka mampu dan punya kemampuan yang sangat besar untuk beradaptasi dengan platform-platform dan peralatan yang baru. Kalau generasi-generasi sebelumnya, mereka itu agak skeptis, ataupun mereka tidak secepat generasi Z untuk mengganti perangkat mereka. Saya kemarin ada seorang anak muda yang saya katakan, kamu ganti HP berapa lama? Dia katakan paling lama itu adalah 2 tahun. Ya. Dia jadi kalau ada yang baru ya dia pasti akan beli, dan keinginannya untuk
tentang keinginan tahunya untuk hal-hal yang baru itu sangat sangat besar sekali. Mereka sangat curious eh, dengan perangkat-perangkat yang modern. Mereka tidak pernah hidup tanpa internet. Ya. Mereka tidak pernah merasakan bahwa hidup tanpa internet. Tidak terbayang bagaimana orang bisa hidup tanpa internet itu gimana. Nah, ini adalah satu missing link ya. Kalau kita ceritakan, misalnya kalau kita ceritakan zaman dulu itu kita pakai buku, ya kita pakai mungkin sesudah itu kita pakai suara rekaman. Mereka tidak bisa membayangkannya karena kehidupan mereka semuanya sudah terintegrasi dengan internet dan dan laptop ya dan mobile. Dan inilah yang menjadi sesuatu yang menurut saya agak mengkhawatirkan eh, kalau saya menanyakan kepada anak-anak generasi Z ini, kalau seandainya Jakarta ataupun Indonesia ini tiba-tiba kena bencana alam dan nggak ada listrik, nggak ada internet, kalian bisa apa? Ada yang bisa menjawab nggak di sini? Mungkin bisa diulang pertanyaannya, Ibu. Kalau seandainya ya Indonesia ataupun Jakarta ataupun di kota manapun ada bencana alam di mana listrik dan internet mati. Apa yang bisa kalian lakukan? Untuk belajar misalnya, atau untuk untuk hidup. Eh, Kalau saya juga sebagai Gen Z, Bu, saya kelahiran tahun 2023 dan juga pernah Oke. merasakan karena di Bali itu kan ada tradisi nyepi, Bu, ya. Jadi satu hari full itu di shutdown itu internetnya. Begitupun juga dengan listrik. Nah, untuk yang bisa saya lakukan sih ya berasa kayak kayak ada yang beda gitu Bu setiap harinya karena kan setiap hari saya bergelut dengan gadget, apalagi jurusan saya juga jurusan teknik informatika, jadi memang harus di depan komputer terus. Kalau misalnya listrik dan juga internet nggak ada, itu kayak apa ya? Saya kayak ngopi nggak berisi gula gitu, Bu, kayak hampa. Jadi bingung mau apa yang mau dilakuin gitu. Karena saya merasa juga diri pribadi itu bedanya dengan orang tua itu saya itu kurang survive kalau nggak ada kedua hal vital itu sih Bu. Kalau orang tua saya malah seneng nggak ada internet dan juga nggak ada listrik, mereka malah malah berasa lebih hemat gitu. Tapi kalau saya malah berasa bingung kayak nggak ada aktivitas yang bisa saya lakuin gitu sih Bu. Nah, itu sebuah pernyataan yang bagus sekali dan juga ada yang menjawab ini ya menjawab bisa bersih-bersih dan nanam-nanam itu bagus sekali ya ya. Jadi dampak daripada teknologi modern dari Gen Z ini adalah relationship jadi hubungan dengan sesama itu menjadi tidak erat ya. Ya seperti misalnya Kak Eka dengan saudaranya ataupun ini mereka saya ngeliat tuh ya kakaknya di atas, adiknya di bawah. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan pakai WhatsApp.
gitu. Betul nggak? Jadi percakapan-percakapan yang setiap hari sebenarnya secara manusiawi, kita itu manusia sosial. Jadi sebagai manusia sosial kita perlu juga bercakap-cakap dan berinteraksi dengan sesama supaya otak kita itu juga bisa berkembang. Yang terjadi saat ini dengan generasi Gen Z ini adalah kurangnya komunikasi dengan sesama. Mereka komunikasinya dengan laptop, dengan alat, ya. Dan kurangnya juga tadi ada yang menjawab bersih-bersih dan mungkin bercocok tanam, ya. Itu dilakukan bukan dengan keinginan untuk mengenal lingkungan, tetapi dilakukan karena untuk menghilangkan kebosanan. Karena nggak ada listrik, nggak ada internet, mau ngapain gitu, ya kan? Jadi menikmati lingkungan di sekitar kita, menikmati keindahan ciptaan Tuhan dan sebagainya itu udah nggak ada. Mereka itu berhubungan dengan mesin, ya. Di mana mesin ini mereka tentunya karena ini adalah sebuah mesin yang dibikin dengan algoritma yang sedemikian rupa, dan sekarang ada TikTok. TikTok memberikan sesuatu gitu, tetapi tidak ada interaksi untuk membuat diri kita itu berpikir dan berdiskusi dengan sesama kita. Inilah yang membuat generasi Z ini di dalam bidang pekerjaan mereka sering disingkirkan, dan mereka tidak mengerti kenapa di perusahaan itu bukan nggak mau, ya. Mereka itu agak reluctant ataupun enggan untuk menerima generasi Z ini di kantor, ya. Kalau disuruh kerjain ini gitu, yang dimana untuk mengerjakan sesuatu di platform-platform digital, mereka pasti ahli. Tetapi kalau seandainya sekarang diminta untuk memecahkan sebuah solusi yang bukan digital, mereka kemampuannya nol. Nah, ini salah satunya lagi, ya. Jadi Gen Z ini sangat terhubung dengan dan melek teknologi. Mereka bisa berselancar. Saya melihat beberapa anak-anak muda yang punya mungkin 5 laptop di sini. Saya bingung lihatnya itu gimana nantinya, lihat 1, lihat 2, lihat 3. Tapi mereka itu punya kemampuan untuk mengalihkan perhatian mereka ke perangkat-perangkat yang ada di depan mereka. Mereka menggunakan secara konstan, ya. Jadi secara konstan perangkat ini. Kalau pagi bangun tidur yang dipegang apa dulu? HP dulu, kan? Bukan kesehatan ataupun bagaimana. Jadi kenikmatan. Kenapa? Tapi kurang isi deh jumpa ya, ini segelas. Ya, Bapak, Pak Yudo mau berbicara? Ya, saya teruskan lagi. Jadi Gen Z ini informasinya tentang apa teknologi itu sangat luas, ya. Tetapi di luar daripada teknologi tersebut,
mereka itu sebenarnya pengetahuan tentang kehidupan itu nggak ada, sangat kurang sekali, ya. Ini salah satu daripada kekurangan, dari, Gen Z ya, eee Nah, mereka menyukai segala sesuatu tuh yang asli, yang nggak mau yang kayak abal-abal itu nggak suka ya. Mereka misalnya minta minta apa namanya, sesuatu yang bermerek gitu ya. Ini jadi mereka, mmm, suka jadi mangsa daripada iklan dan konsumeris ya, yang sangat, rawan sekali. Jadi mereka suka hal-hal yang asli gitu ya, kalau kalau perlu mereka bisa menabung untuk mendapatkan, HP-HP yang lagi tren, yang lagi marak di dunia ya. Nah, tetapi mereka itu juga orang-orang yang menghargai, kejujuran, transparansi, konten-konten yang asli, bukan konten-konten yang membosankan gitu ya. Mereka lebih sangat suka dengan hal-hal yang seperti itu. Mereka punya keinginan untuk membuat perubahan positif di dunia bersama-sama ya. Cuman itu tadi, perubahan yang mereka lakukan itu lagi-lagi berhubungan dengan perangkat. Nah, kalau mau rame-rame mereka bersama-sama, melakukannya. Mereka untuk menjadi konsumer, mereka menjadi konsumer yang, cenderung pada perusahaan-perusahaan yang punya punya kode etis yang bagus ya, bukan artinya tuh, mereka senang hal-hal yang misalnya, seperti perusahaan-perusahaan yang punya juga kemampuan sosial lah gitu ya. Jadi mereka melihat, "Oh saya beli, di misalnya Adidas," gitu, karena Adidas, juga memberikan, sumbangan pada saat ada bencana alam di sini dan itu mereka mereka melihatnya dengan mata yang lebih, jernih ya, gitu. Nah, ini Eee, kebanyakan anak-anak Gen Z ini lebih suka menjadi freelance atau, berwirausaha sendiri. Jadi mereka maunya itu bukan kerja 9 to 5, ya, tapi mereka kerja itu bisa se seenaknya. Yang penting itu adalah mereka mereka ada hasilnya, ini yang penting ya. Ada sebuah sekolah, anak saya yang terakhir itu juga Gen Z. Dia masuk ke sekolah, di sebuah sekolah universitas, di mana mungkin kalian sudah tahu ya, yang disebut School of 42. Nah, School of 42 ini, menyediakan semua perangkat yang paling canggih. Eee Ruangan yang enak, ada tempat bermain, ya seperti Google lah ya. Ada tempat ngopi, ada tempat tetapi di situ tuh nggak ada gurunya, nggak ada dosennya. Mereka, diberi assignment ataupun, pekerjaan, 1 tahun diberikan mungkin 3 atau 4 saya lupa. Eee mereka diberi nama dari
siapa yang bisa dikontak kalau ada kesulitan. Mereka mau kerja di situ, di sekolah itu oke, di universitas itu, di ruangan itu oke, nggak mau yang ya nggak apa-apa. Di sana eh, mereka disaring dari 3.000 orang per tahun itu yang diterima cuma sekitar 300. Jadi harus apa namanya? Harus bukan pintar, tetapi begini. Saringannya itu adalah bagaimana mereka berhadapan dengan perangkat di depan mereka. Nah, pancingannya itu adalah begini. Mereka bilang, ayo ngopi gitu. Terus habis gitu diajak diajak ke depan, untuk di depan ini apa namanya? Tolong kerjain ini. Nah, kopi yang dipegang itu ditaruh di meja sama seseorang, digulingkan. Jadi perangkatnya kena air. Nah, ini adalah salah satu daripada tes untuk masuk ke School of 42 di situ. Dan mereka nggak mau tahu. Saya kasih assignment harus selesai dalam waktu 3 bulan dan harus bisa presentasi. Mereka tidak melihat bagaimana caranya mereka mengerjakannya. Pokoknya hasilnya harus sesuai dengan apa yang diminta. Dan ini adalah sekolah masa depan, ya, masa untuk generasi alfa. Dan School of 42 ini sebenarnya adalah contoh daripada generasi tradisional di mana waktu zamannya perang dahulu mereka tidak punya para ahli. Jadi orang yang punya ahli misalnya membangun rumah, mereka akan mendidik anak-anak gitu ya, anak-anak kecil untuk membuat tembok, memplester, membuat atap dan sebagainya. Ini adalah kembali lagi dari generasi tradisional balik lagi ke generasi yang sekarang ini. Jadi di sana kalau mau masuk ke School of 42 itu sudah dibilang Anda tidak akan mendapatkan ijazah, Anda tidak akan dipungut uang sekolah, tidak ada. Anda tidak akan ada bimbingan kecuali Anda menemukan kesulitan di situ. Jadi sekolahnya itu penuh dengan anak-anak muda yang saling ngobrol, saling di depan ataupun berhadapan dengan komputer yang sangat canggih sekali dan ruangan yang sangat nyaman. Nah, itu School of 42 itu sebenarnya mau dibuka di Indonesia tahun 2019, tapi pada saat itu ada COVID. Ya. Jadi di situ banyak anak-anak muda yang sangat tertarik sekali. Mereka sekolahnya cuman satu aja, mungkin jurusannya yang saat ini ada adalah coding. Ada yang bertanya? Tapi di sini nggak kepingin mendapat sekolah seperti begitu. Dan jaminannya, bagaimana sekolah ini bagaimana anak-anak itu bisa mau ke sekolah itu, karena nggak ada ijazah loh, ini nggak ada ijazah, jadi mereka tidak punya ijazah. Jadi misalnya kalau saya sebagai seorang generasi baby boomer, saya mau masuk di situ, saya juga harus lewat ini ya, saringan. Tetapi
saya bisa ikut saringannya. Mengapa sekolah ini sangat diminati? Itu karena sebenarnya perusahaan-perusahaan besar itu mereka mencari tunas-tunas dan anak-anak yang pandai-pandai ya. Jadi mereka itu sebenarnya yang memberikan PR-PR untuk dikerjakan itu sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan. Di mana perusahaan besar-besar ya, seperti bank, untuk security, seperti perusahaan-perusahaan yang seperti Sinarmas dan sebagainya. Mereka itu justru PR-nya itu ataupun apa yang harus dikerjakan itu berasal dari perusahaan. Nah, nanti kalau si anak ini ada anak yang berhasil ataupun satu grup yang berhasil untuk memecahkan permasalahannya, dia nggak usah susah-susah, dia akan langsung dijadikan karyawan di perusahaan yang memberikan assignment itu tadi. Oke, apa yang membuat generasi Z itu unik? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Jadi generasi-generasi Z ini sukanya itu berwirausaha, itu yang saya lihat ya. Mereka bisa melakukan startup yang sangat canggih-canggih sekali. Kalau saya ngelihat di TikTok itu mereka sangat kreatif sekali ya, sangat kreatif dan sangat berani, sangat cepat sekali untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan komunitas digital. Mereka terhubung dengan, menurut saya sih agak kecanduan ya terhadap semua perangkat yang saat ini ada di dunia ya. Jadi ya HP, ya tablet, ya apa namanya, musik dan sebagainya. Itu ya. Itu yang salah satu daripada kecanduannya daripada generasi Z. Nah, sekarang saya mau bicara tentang kelemahan daripada generasi Z, kenapa mereka banyak perusahaan-perusahaan yang agak skeptik untuk menerima generasi Z. Karena mereka sangat cepat ya bergeraknya. Mereka tidak punya fokus yang panjang. Fokus mereka itu, perhatian mereka itu pendek. Nanti kalau dibilang oke, silakan mengerjakan ini mereka menangkapnya itu cuma sebegini, sedangkan masih ada hal yang lebih panjang ya. Jadi mereka sering melakukan kesalahan-kesalahan karena fokus daripada perhatian mereka tuh sangat pendek. Ya. Dan mereka butuh konten-konten yang menarik. Bayangin aja anak-anak muda sekarang yang umur katakanlah 12-13 tahun. Mengapa mereka itu nggak terlalu menyukai sekolah? Karena kalau mereka berhadapan dengan ini apa namanya, dengan peralatan, kalau kontennya itu tidak menarik, mereka akan skip gitu ya. Dan kelemahan kedua itu adalah multitasking. Kalau kita melakukan multitasking, tentunya perhatian kita itu kan terpecah-pecah menjadi beberapa. Jadi hasilnya
Jangan mengharapkan hasil 100% bagus di pecahan-pecahan ini. Jadi kerjanya itu hasilnya juga akan terpecah-pecah juga. Nah, kalau mereka tidak ada stimulasi yang konstan, mereka jadi bosan. Jadi di sekolah itu menurut mereka itu membosankan. Makanya adanya yang tadi sekolah yang saya katakan, School of 42, itu mereka bisa melakukannya sendiri tanpa guru, ya terserah. Pokoknya ada assignment seperti ini, kalian cari sendiri, gitu. Nah, Gen Z ini preferensinya adalah konten visual dan interaktif dan interactivity ya. Jadi kalau yang nggak ada interactivity mereka, kecuali kalau ngomong seperti begini yang saya anggap saya mengundang untuk interaktif, nggak ada yang ngomong. Tapi kalau yang berinteraksi dengan peralatan, mereka sangat aktif sekali ya. Mereka punya kebutuhan yang sangat personal ya. Platform yang fleksibel, inklusif. Mereka menyukai beragam produk yang mereka gunakan, merek-merek yang mereka gunakan, dan mereka ingin mengkostumisasi ya, yang berhubungan dengan teknologi. Mereka mendambakan pengalaman yang unik dan yang sesuai dengan minat mereka. Ini adalah salah satu daripada kebutuhan dari Gen Z. Nah, salah satu adalah mereka ingin punya stabilitas keuangan dan keuangan yang tetap. Cuman sebenarnya kalau saya lihat ini keinginan dan kelakuan itu tidak sejajar. Mereka ingin punya keuangan yang stabil, tetapi kalau ada uang sedikit, mereka pasti akan menggunakannya untuk membeli peralatan yang lebih canggih. Mereka juga ya seperti yang saya katakan, misalnya saya kemarin tuh ada yang mengatakan saya pokoknya hanya mau beli laptop merek ini yang harganya mungkin tidak tercapai, nggak tahu berapa bulan mereka harus mengirit ya, menabung supaya bisa tercapai. Tapi maunya ya tetap itu. Saya kalau nggak itu saya nggak mau. Nah, saya bilang gaji kamu itu berapa, laptopnya itu harganya 10 kali, lah kamu makan apa gitu. Tetapi tetap mereka punya kesabaran untuk menunggu. Yang penting mereka ingin memiliki laptop yang mereka inginkan ya. Nah, oke, ini yang menjadi topik hari ini sebenarnya tips untuk bagi generasi Z supaya kalian sukses di tempat kerja. Generasi Z ini mengalami tantangan-tantangan yang sangat unik ya. Mengembangkan pola pikir mereka yang utama itu di tempat kerja mereka sangat apa ya, cepat menangkap. Cuman masalahnya adalah penangkapan ini tidak dalam ya, hanya apa namanya itu sebutannya sangat pendek ya, sangat pendek sekali dan karena percepatan daripada perubahan teknologi itu sedemikian rupa cepatnya, adaptasi mereka sangat bagus, cuman
pengetahuan mereka tuh sangat hanya di atas permukaan, sangat shallow ya kita sebut ya. Salah satu ini adalah saran ya. Jadi karena tadi saya katakan pola pikir yang sangat hanya di surface itu, hanya di permukaan tuh perlu diperdalam. Artinya mereka kalau mempelajarin sesuatu sebaiknya juga ditunjang dengan pembelajaran lain, nggak cuman dalam bentuk artikel ataupun yang dibaca di internet, tetapi juga diperdalam dengan artikel atau buku-buku sains yang sudah dibuktikan. Ya. Sebenarnya Gen Z ini haus dengan pembelajaran. Cuman menurut saya pembelajarannya itu sangat pendek, sangat di atas aja, di surface ya. Komitmen untuk mencapai sesuatu itu juga sebagai etika kerja. Kebanyakan banyak sekali anak-anak muda yang datang kepada saya mengeluh bahwa oh ini saya suka dijegal oleh teman saya, jadi saya mau pindah. Jadi mereka ketahanannya itu, ketangguhannya itu tidak kuat ya. Jadi sebentar mereka kalau ada masalah, mereka lebih baik membuang pekerjaan itu daripada mereka berlama-lama di situ, karena secara emosional mereka tidak pernah belajar supaya mereka punya ketangguhan. Kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja itu adalah salah satu challenge lagi dari generasi Gen Z ini, karena mereka banyaknya personality yang ada di lingkungan kerja, mereka jarang bisa beradaptasi kecuali dengan teman-temannya yang di luar daripada lingkup kerja. Nah, salah satu tipsnya lagi adalah membina kolaborasi dan komunikasi yang efektif dengan rekan-rekan kerja. Nah, bekerja sama. Karena saya lihat kerjasama yang mereka lakukan itu biasanya kerjasama melalui game. Ya. Kalau games mereka bisa kerjasama. Tetapi kalau untuk menyelesaikan satu pekerjaan di satu perusahaan, mereka kurang bisa berkolaborasi. Mereka tidak terampil berkomunikasi. Karena apa? Ya tadi itu, karena mereka komunikasinya dengan mesin, dan mesin ini tidak memberikan satu tantangan. Mereka hanya, mesin-mesin ini memberikan mereka solusi. Jadi kemampuan untuk berkomunikasi dan berdebat itu sangat kurang. Selain itu, pemecahan masalah, menghadapi tantangan dengan pola pikir kolaboratif bisa membuat generasi ini lebih bisa meningkatkan kemampuan untuk menemukan solusi bersama, bukan cuma sendiri. Kalau sendiri itu nanti bisa keliru, dan ini yang akan membuat mereka sangat frustasi ya. Salah satu tips yang lain adalah beradaptasi di dalam lingkungan
kerja yang memiliki banyak sekali personality ataupun orang-orang yang cara kerjanya berbeda dengan mereka. Misalnya berhubungan dengan orang yang lebih tua, ya. Cara bekerja generasi yang sebelumnya itu berbeda dan ini mereka nggak bisa beradaptasi. Katanya kok dimarahin terus, ini salah, itu salah. Tetapi karena komunikasinya yang tidak mahir, jadi mereka tidak bisa menjelaskannya. Karena mereka tuh sebenarnya basicnya itu adalah result. Kalau disuruh menampilkan bagaimana kamu bisa sampai ke sini, biasanya mereka tidak bisa menjelaskannya dengan gamblang ya. Nah, salah satu yang menjadi concern saya, menjadi kekhawatiran saya adalah ketangguhan. Ketangguhan anak-anak Gen Z ini sangat-sangat minim sekali, sangat tipis sekali. Kalau dulu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, generasi sebelumnya, mereka memang cari kerja. Mereka biasanya bertahan antara 3-5 tahun untuk mencari pengalaman, untuk memperdalam pengalaman mereka di bidang itu, baru mereka akan cari kerja lagi. Dan generasi milenial itu sudah menurun lagi menjadi 2-3 tahun. 2-3 tahun mereka akan ganti pekerjaannya, kantornya. Sekarang nggak sampai mungkin masa percobaannya belum selesai, mereka udah pekerjaan ini saya tidak menyukainya gitu. Jadi mereka lebih suka untuk pindah ataupun mereka menjadi wira swasta atau mencari sesuatu misalnya untuk freelance. Nah, di mana tentunya seperti yang diinginkan oleh mereka, kestabilitas dari keuangan itu menjadi rawan. Nah, tips yang lain adalah mencari bimbingan, mentorship dari generasi yang sebelumnya, yang dimana generasi yang sebelumnya itu tinggal di sebuah perusahaan itu lebih dari 5 tahun atau 10 tahun. Kalau sekarang itu generasi Z ini masa kerjanya sangat pendek sekali, dan inilah yang menyebabkan para perusahaan-perusahaan itu enggan untuk merekrut Gen Z. Karena begini, untuk merekrut Gen Z, mereka harus memberikan training kan. Trainingnya belum selesai, dan training itu adalah uang bagi mereka. Ya, uang dan waktu, karena waktu dan uang ya. Nanti belum selesai, mereka udah pergi lagi. Mereka keluar dengan alasan yang mungkin tidak diketahui. Ya. Nah, itulah yang dimana generasi perusahaan-perusahaan itu enggan untuk merekrut generasi Gen Z ini, kecuali kalau seperti yang saya katakan tadi, model sekolah School of 42 itu sudah bisa diadaptasikan karena mereka yang diberikan adalah mereka nggak peduli, pokoknya result gitu. Tapi kalau perusahaan, tidak semua perusahaan itu
mau ini ya, apa namanya, untuk mau untuk hanya mengenal resultnya. Mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya. Saat Mungkin berikan teman-teman langsung saja kalau penasaran bisa langsung bertanya ya teman-teman ya. Boleh langsung raise hand karena waktunya terbatas. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bertanya silakan bertanya ya. Terima kasih, boleh dilanjut. Oke, ada Kak Ngurah Eka, bisa langsung bertanya saja. Baik, silahkan. Baik, Ibu Fida, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, Bu, apa namanya hal yang Ibu sampaikan tadi itu memang relate sekali dan benar-benar saya rasakan sebagai Gen Z, baik kelebihan dan kekurangannya itu. Nah, kemudian ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan permasalahan di Gen Z juga, karena saya pernah membaca itu, kalau tidak salah pada tahun 2021 gangguan mental generasi Gen Z di Indonesia itu mencapai 9,8%. Nah, saya sebagai Gen Z ini sebenarnya takut untuk apa namanya menjadi salah satu dari 9,8% itu, Bu. Nah, kira-kira bagaimana nih sarannya Ibu untuk Gen Z agar bisa menjaga kesehatan mental di tengah eh, arus modernisasi dan juga tekanan sosial, Bu. Terima kasih. itu sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali dan sedang saya tunggu-tunggu ya. Makasih ya Kak Eka. Eh, eh, nah, sebagai anggota dari Gen Z sendiri, Kak Eka sendiri udah tahu ya, banyak sekali peningkatan gangguan mental di anak-anak Gen Z. Nah, eh, eh, ini menurut Kak Eka tuh disebabkan karena apa sih? Kalau saya sih, Bu, ya, kalau lihat teman-teman itu gangguan mental sih mungkin karena yang pertama itu mungkin pola asuh orang tua. Terus yang kedua itu mungkin karena seperti yang Ibu bilang tadi, kalau saya rasakan sih sendiri sih sebenarnya, Bu, memang lebih suka pekerjaan-pekerjaan yang fleksibel, yang tidak terikat dengan waktu. Seperti kalau misalnya saya cari pekerjaan di job street itu, kelar kelar project itu saya dapat duit, dapat uang gitu. Tidak suka harus kerja jam 8 datang jam 4, kerja jam 7 datang jam 5. Itu sih saya nggak suka hal-hal yang seperti itu, Bu. Nah, itu mungkin salah satu penyebab tekanan mental itu, Bu, ya, mungkin karena kemampuan kolaborasi, mungkin seperti yang saya lihat teman-teman itu kerja kelompok aja diajak susah gitu mungkin, Bu. Nah, Nah, itu cara betul. mengatasinya itu mungkin yang sebenarnya itu hal simple tapi susah gitu, Bu. Nah, itu Gen Z itu kekurangannya adalah di disiplin, ya, disiplin terhadap diri sendiri. Nggak usah disiplin eh, secara perkantoran lah, 9 to 5 atau jam 8 sampai jam 4 lah, kayak seperti begitu ya. Cuman kita, kita sebagai manusia, kita tuh perlu memiliki disiplin. Disiplin itu karena tadi saya bilang ya, daya adaptasi, daya apa namanya, perhatian ya, yang sangat rentan sekali. Fokusnya itu rentan. Fokusnya itu pendek-pendek sekali. Nah, inilah yang perlu juga kita perlu belajar untuk misalnya pakai stopwatch aja 20 menit. Bisa nggak saya berkonsentrasi pada sesuatu yang tidak saya sukai dalam waktu 20 menit? Ini. Karena yang kalian tidak ketahui, otak otak itu dia itu kita bentuk sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya. Tentunya kalau saya bilang, saya bisa kok Bu,
saya bisa main game saya bisa 3 jam. Lah iya, main game 3 jam karena kamu senang gitu kan. Tapi lakukan sesuatu yang menjadi satu pekerjaan PR gitu, PR. Ya, PR misalnya Kak Eka dikasih pekerjaan nih dari sebuah perusahaan harus kerja ini. Nanti belum 20 menit ini udah bosan. Terus kerja sesuatu yang lain. Nah, inilah yang menyebabkan otak dari anak-anak Gen Z itu tidak stabil, tidak punya disiplin. Ya, itu satu. Kedua, kalian berhubungan dengan mesin. Mesin ini tidak ada tanya jawabnya. Mesin itu kalau ditanyain apa yang harus saya lakukan, dia akan memberikan jawaban, tetapi tidak men-challenge. Nah, kalau ada di dalam sebuah kehidupan ada sesuatu yang perlu diselesaikan secara sendiri, misalnya tuh begini nih, saya sakit, nggak punya duit, terus harus nggak punya BPJS, saya harus apa? Nah, mereka tuh nggak tahu caranya gimana. Mereka nggak pernah men-challenge dan ini membuat mereka itu frustasi. Nah, kalau sudah frustasi, mereka kalau frustasinya banyak, mereka akan depresi. Kalau udah depresi, ya seperti apa yang sering terjadi di beberapa saat yang lalu, di mana itu di Untar ya. Nah, misalnya ketangguhan untuk untuk menahan emosi ya, artinya itu dengan resilience yang tinggi. Misalnya kamu dibilang, alah gitu aja gak bisa, kamu itu otaknya apa gitu. Nah, ini udah sangat menyakitkan bagi seorang anak Gen Z. Ya. Ya, dan mereka sangat merasa direndahkan, dibully dan sebagainya. Nah, ini karena apa? Karena Gen Z itu self esteem-nya itu rendah, sangat rendah sekali. Ya, kemandiriannya kecuali yang berhubungan dengan mesin itu juga rendah. Nah, kayaknya itu sebenarnya nanti pasti bisa. Tetapi pada saat ada masalah, mereka langsung blank, langsung nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, tadi Kak Eka mengatakan adalah pola asuh. Sebenarnya pola asuh yang yang Kak Eka katakan itu sebenarnya apa? Apakah karena orang tua tidak mengasuh anak dengan benar atau anaknya yang tidak mau berkomunikasi dengan orang tua? Hmm, apa namanya? Saya lebih yang ke nomor 2 sih Bu, anak yang tidak mau berkomunikasi ke orang tua. Kalau masalah pola asuh orang tua sih itu urusan orang tua sih Bu ya. Kalau yang nomor 2 sih urusan kita sebagai gensinya sih Bu. Nah, itu dia. Jadi orang tua itu kan sebenarnya orang tua itu ada karena mereka itu diajak berdiskusi ya. Kita ajak anak-anak kita berdiskusi supaya untuk mengasah daya otak kita untuk mencari solusi dan juga untuk mengasah ketangguhan daripada emosi kita. Nah, kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu, kita kan pasti nggak cuman otak aja yang ini, tetapi menghantam emosi kita kan, perasaan kita. Nah, itulah yang perlu ditingkatkan. Makanya banyak Gen Z sekarang itu mengalami kesehatan mental yang sangat rentan. Itu karena sebenarnya disebabkan oleh emosi mereka yang tidak pernah diasah di situ.
Udah terjawab, Pak Kak Eka? Eh, kalau saya menangkapnya seperti ini sih, Bu. Karena memang memang apa namanya memang seperti yang Ibu bilang tadi ya karena perbedaan gen mungkin ya kalau kalau orang tua saya itu kan kelahiran 1985 Bu ya. Mungkin termasuk gen apa itu Bu? Saya nggak tahu. Terus kalau saya itu kan kelahiran 2003 jadinya termasuk Gen Z. Mungkin pola pikir terus keadaan zaman masa itu dengan masa sekarang mungkin berbeda. Nah, makanya ketika saya atau teman-teman usia saya menghadapi sebuah masalah, jadinya cara memandang dan menyelesaikan masalah tersebut pasti beda dengan ketika orang tua saya melihat masalah tersebut gitu sih Bu menurut saya. Karena Ya, banyak sekali teman-teman itu yang Yes. apa namanya malah menurut saya teman-teman itu pinter ya, pinter terus cara nangkap materi di kelas itu bagus, tapi malah mereka lebih cenderung mudah untuk apa namanya itu kayak ikut perjudian, kayak ikut minuman keras. Nah, itu kan yang menyebabkan kan bukan orang tua ya, tapi pergaulannya sendiri. Nah, itu sih yang saya maksudkan mentalnya mungkin nggak sehat gitu sih Bu. Saya jadi tanda tanya di dalam diri sendiri gitu. Makanya saya nanya ke Ibu, nah bagaimana sarannya agar Gen Z itu tidak terjerumus ke hal-hal seperti itu gitu sih Bu. ya. Ini berhubungan dengan neuroscience ya, artinya berhubungan dengan otak. Jadi kalau kalian s- terus-terusan berhubungan dengan mesin, itu akan menyebabkan sebuah addiction, ya, apa namanya itu, kecanduan, kecanduan terhadap alat ya, di mana itu sebenarnya menempati tempat yang sama. Kecanduan rokok, kecanduan minuman, kecanduan gambling, kecanduan seks itu tempatnya sama. Makanya perlu dipisah-pisah. Jadi, oke, disiplin. Saya hari ini akan belajar, saya mau mengerjakan ini sampai kita katakanlah, oke, saya mengatakan 2-3 jam. Nanti sesudah itu harus diputus, melakukan sesuatu yang lain. Misalnya memasak, misalnya menanam, misalnya membersihkan ruangan. Jadi ada satu yang diputus gitu. Kalau anak-anak Gen Z terus terjerumus pada pinjol, pada gambling, dan sebagainya, itu disebabkan karena otaknya itu sudah cenderung untuk menjadi otak yang edik di situ. Nah, inilah yang menjadi salah satu daripada kecemasan kita ya, dan kecemasan bukan kecemasan orang tua doang, ini kecemasan bangsa. Satu satu negara ini. Kalau semua anak-anak Gen Z-nya terus eh, apa kecanduan seperti begitu gimana? Dan mereka juga ingin ke sesuatu yang sangat cepat ya, sangat cepat. Jadi ya udah pakai pinjol aja gitu. Tidak, mereka tidak mengerti bahwa hal-hal ini bisa menyebabkan kehidupan mereka itu makin berbahaya. Nah, itulah yang menyebabkan mereka tuh nggak bisa berpikir tentang hidup. Kalau saya pinjol ya sebenarnya. Pinjol 1 juta, baliknya harus 2 juta. Apakah itu sesuatu yang normal? Nggak normal kan, mestinya. Tetapi saya tidak bisa menahan addiction saya ataupun kecanduan saya untuk tidak mendapatkan hal yang saya inginkan. Inilah kecanduan ini. Gimana? Ya. Jadi bikin disiplin. Harus dipaksakan untuk disiplin. Oke, tadi mungkin ada yang bertanya tadi, ada yang angkat tangan, Traguna, Mbak Nusa.
Izin mengingatkan Ibu untuk waktunya sudah terbatas. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan gabung di grup chat, nanti akan Ini saya jawab ditanggapi. dulu, Pak Oke, Traguna itu. boleh, untuk Pak Tras silahkan ya, dipersilakan untuk on mic atau di kolom chat juga bisa Ya, ya. selamat siang, saya Traguna. Selamat siang, Pak. Ya, eh, saya mengikuti yang tadi, terutama yang tentang apa ya, gangguan mental lah ke depannya. Saya dengan anak saya memang beda jauh generasinya. Anak saya tuh umur 20, saya hampir 60 ya. Jadi memang kadang-kadang yang saya rasakan memang tidak nyambung. Yang saya tanyakan, eh, apa yang bisa dilakukan dari generasi saya ke biar agak nyambung dengan generasi Gen Z ini gitu. Jadi seperti halnya memang tadi yang kayak pinjol segala itu, beberapa bulan yang lalu sempat saya alamin itu. Saya juga terkaget-kaget. Gara-garanya cuman bukan karena dia nggak punya duit, gara-garanya cuman karena dia punya masalah, nggak berani ngomong ke kita. Akhirnya solusinya dia eh, cari pinjaman di luar. Itu yang saya sangat-sangat terkaget-kaget gitu. Jadi padahal dengan dia ngomong ke saya selesai sebenarnya masalahnya, tidak perlu panjang. Nah itu yang saya ingin tanyakan, apa sih yang kira-kira dari generasi yang rentangnya cukup jauh itu, apa sih bisa minimal untuk mengantisipasi atau untuk menyadarkan generasi itu bahwa ini tuh jangan dong, jangan kayak gini gitu. Itu Bu, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Tra. Gini Pak Tra, kalau ini berhubungan dengan pola asuh ya, kita sebagai orang tua, kita perlu juga mengaplikasikan, artinya tuh waktu untuk anak-anak. Selama anak-anak itu masih tinggal dengan kita, itu ada peraturan di rumah. Jadi kalau bisa setiap malam itu kita makan bersama-sama, nggak usah lama-lama. Makan bersama-sama, misalnya jam 7 jam ini, itu diaplikasikan di situ. Supaya anak-anak ini tidak makin hilang. Gak usah lama-lama lu, 20 menit makan 20 menit, tetapi pada saat itu kita membahas tentang kehidupan. Ya, tentang apa yang ada saat ini. Masalah pinjol ini sudah saya banyak sekali yang orang tua yang mengeluh pada saya. Bahkan bukan cuma orang tua ya, ini anak-anak apa namanya? Anak-anak milenial yang juga melakukan pinjol karena bukan generasi Z aja ya, generasi milenial ini juga terkena ya. Jadi dikit-dikit mau beli mau nonton apa BTS gitu, mereka nggak punya duit, mereka mereka pakai pinjol. Nah, untuk itu perlu diajak berbicara mengenai kehidupan dan juga tentang eh, apa sih akibatnya kalau kamu memakai pinjol itu. Dan memang pinjol ini adalah urusan negara di mana harus harus negara yang yang melarangnya ya. Nah, saya sih nggak bisa memberikan terlalu banyak advice, tetapi kalau komunikasi dibangun lagi dengan kita tidak melawan ya, kita mengatakan, oke, kamu mau melakukan pinjol, eh, gunanya untuk apa? Kamu bisa menghitung apa kita. Marilah kita hitung bersama-sama. Kalau kamu mau uang ini, uang sekian, eh, lebih baik kamu pinjam sama papa, nanti papa hitung sesuai dengan bunga di bank. Itu udah saya tawarkan saran seperti itu. Semoga bisa menjawab. Iya Bu, mengenai sehari-hari kita ngobrol itu kami lakukan itu. Saya dengan istri saya bertiga. Kebetulan anak saya memang hanya satu-satunya cowok gitu.
Kita bertiga tuh selalu punya waktu sore gitu tuh selalu pokoknya komitmen kita harus kumpul gitu. Harus kumpul ngobrol, dia punya masalah apa. Ya kadang-kadang tidak mau mengutarakan masalahnya. Terus saya berpikir apakah dengan cara ini malah membuat anak tuh seperti jenuh gitu ya. Padahal Ya. kita lakukan tidak hanya di rumah. Dan yuk gitu, usulmu mau kemana? Dia usul kemana gitu. Itu hanya untuk kebersamaan aja sebenarnya. Tapi Ya. masalah dia itu tidak terungkap itu gitu. Ya, itu memang apa namanya anak-anak Gen Z itu banyak penuh dengan ketakutan karena mereka itu sebenarnya ada boundaries antara mana yang salah, mana yang benar itu sangat kabur. Itu yang perlu ditanamkan juga. Dan saran saya kepada para orang tua, kalau ada Gen Z mengungkapkan sesuatu, jangan dilawan. Kita ikuti arusnya pada saat satu saat kita belokkan. Tetapi kalau kita lawan, itu akan terjadi bentrokan di mana mereka akan makin menarik diri. Ya, misalnya kita bilang, "Duh ya nggak gitu dong." Nah, kata tidak begitu itu sebaiknya ditiadakan. Kita ikutin. Kenapa kamu sampai bisa berpikir seperti begini? Kita ikutin jalannya pikiran mereka. Nah, pada saat sudah kita ikutin, baru kita nantinya itu, apakah tidak sebaiknya kamu melakukan ini? Nah, inilah yang sebenarnya terjadi antar generasi, di mana orang tua itu punya tentunya tanpa kesadaran, tanpa awareness mereka karena punya lebih banyak pengalaman, ya tentunya mereka pasti ada benernya gitu. Cuman yang kita sebagai orang tua, kita nggak tahu mereka itu nggak suka dilawan. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka itu benar. Begitu, Pak. Oke Bu, makasih. Terjawab. Makasih. Oke. Karena waktunya terbatas, Bu, kalau mau konsultasi atau bertanya lagi, ke Ibu boleh nggak ya? Kebetulan saya seorang trainer, Bu, coach juga, dan kewalahan mendidik ini generasi Gen Z ini, Bu. Pak, suaranya kurang keras, Pak. Bapak, mohon maaf, untuk ketersediaan waktunya terbatas ya. Jadi langsung saja join di grup chat yang tersedia dan untuk link absensinya bisa ada di kolom chat ya. Dan kebetulan suaranya juga kurang jelas begitu ya. Jadi saya izin memotong untuk pertanyaannya. Kira-kira Ibu ada yang mau disampaikan lagi? Sudah itu aja, saya sudah kalau ada yang ingin bertanya langsung dengan saya sudah menuliskan nomor WhatsApp saya di situ karena saya juga melakukan parenting setiap hari Kamis di Smart FM ya. Baik, Ibu. Untuk sebelumnya, acara yang kali ini kita tutup kepada Ibu Frida bisa memberikan closing statement sepatah dua kata-kata terlebih dahulu. Silakan. Kepada para Gen Z, saran saya